rumah, desain kantor, desain ruang ruang apa mall, lab, ya macam-macam lah yang didesain. Bahkan desain interior seperti kitchen set, seperti ruang tamu, ruang tidur itu semua bisa. Halo pemirsa, jumpa lagi di acara podcast Bincang Canot. Sekarang saya bersama Bapak Ketua Prodi Desain Interior dan Teknik Furniture. Bisa perkenalkan diri Bapak dulu? Baik, nama saya adalah Nopi Bambang Rumadi STMPD. Bapak Bambang, ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, gimana pendapat Bapak tentang pameran PPDB yang telah dilaksanakan oleh SMKN 2 Banjarmasin? Oke, pameran untuk promosi ini luar biasa karena ini adalah ajang untuk memperkenalkan apa saja keunggulan dari SMK. Karena selama ini SMK selalu dipandang seperti second choice ya, atau pilihan kedua. Padahal SMK itu adalah jurusan atau punya keunggulan-keunggulan yang unik. Nah, dengan adanya pameran ini, maka kita bisa memperlihatkan keunggulan dan keunikan tadi dari semua jurusan yang ada di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Gitu. Bapak Bambang Prodi Desain Interior dan Teknik Furniture ya. Nah, kalau gitu saya mau tanya sedikit dong, untuk jurusan Teknik Furniture, furniture dan desain interior ini seperti apa ya Pak? Jelasin sedikit boleh dong? Boleh. Jadi begini, desain interior dan teknik furniture, penyebutannya dulu adalah desain interior yang jalannya 3 tahun. Kemudian muncullah keputusan Menteri Pendidikan bahwa ada sekolah desain interior dan teknik furniture yang 4 tahun. Maka SMK 2 akan memilih yang 4 tahun itu karena mengasah kemampuan anak semakin baik dan semakin bagus. Kemudian sekarang karena SMK Negeri 2 adalah SMK Pusat Keunggulan, maka kurikulumnya muncul namanya kurikulum baru yang jurusannya berubah menjadi teknik furniture. Jadi nanti tahun ini akan disebut dengan hanya teknik furniture, tapi materi di dalam pembelajarannya semua sama. Jadi teknik furniture ya Pak. Ya. Nah kan seperti kata Bapak tadi, jangka sekolahnya 4 tahun ya Pak. Ya. Itu nanti saat lulus apakah sudah ada gelar sendiri? Sebenarnya itu diusahakan dan diinginkan oleh anak-anak. Kalau penyebutannya itu dikategorikan setara dengan D1. Setara dengan D1. Jadi kenapa disebut setara dengan D1? Karena di situ anak-anaknya juga mempunyai skill yang mungkin diasah sampai 1 tahun. Makanya anak-anaknya itu bisa langsung bekerja seperti anak-anak diploma yang lainnya gitu. Jadi sudah ada kemampuan tersendiri ya Pak ketika sudah keluar dari SMK. Yang diharapkan. Kalau boleh tahu teknik furniture ini apa aja ya Pak? Produknya gitu. Bukan. Apa? Mencakupnya bidang apa aja? Kan ada desain. Ada desain, ada tekniknya juga yang apa? Yang jadi memproduksinya. Sebenarnya di desain interior dan teknik furniture dan sekarang ke teknik furniture, pembelajarannya itu sangat luas sekali dan sangat banyak diminati oleh orang-orang yang bergerak di bidang properti sebenarnya. Apalagi Kalimantan Selatan ini untuk bidang properti masih sangat berkembang gitu. Sangat banyak sekali kebutuhan tentang properti. Seperti perumahan-perumahan yang ada di Banjarbaru, di Banjarmasin dan di daerah Hulu Sungai, kemudian di daerah Tanah Bumbu itu perumahan terus berkembang. Nah, tapi orang akan bertanya jurusan teknik furniture ini apa saja sih bidangnya gitu kan? Iya.
Satu, dia mempunyai namanya job pekerjaan. Wah, kayak gimana tuh itu Pak? Job pekerjaan? Contoh, kalau kita logikakan orang kuliah itu ada 4 tahun kan, maka gelarnya nanti sarjana. Kalau di SMK Negeri 2 Banjarmasin jurusan Teknik Furniture 4 tahun dia setara sarjana loh sebenarnya. Sebenarnya. Ada keistimewaan tersendiri ya Pak? Tersendiri. Kenapa? Karena dia mempunyai pemahaman tentang keilmuannya selama 4 tahun, kemudian dia mempunyai skill selama 1 tahun, ya kan? Nah, bidangnya itu macam-macam. Jadi pertama dia bisa mendesain gambar, kemudian dia bisa menghitung RAP, rencana anggaran biaya. Dia juga bisa memilih-milih tentang bahan tentang furniture, tentang kualitas bahan yang baik seperti apa. Kemudian dia bisa membuat. Kemudian dia bisa membuat sampai menjadi finish. Finishingnya itu bisa menjadi pakai teknik manual, oles misalnya, dan juga dengan teknik semprot. Nah itu untuk pengerjaan furniturnya. Tapi kalau untuk pembuatan pekerjaannya, dia bisa mendesain rumah, desain kantor, desain ruang mall, lab, ya macam-macam lah yang didesain. Bahkan desain interior seperti kitchen set, seperti ruang tamu, ruang tidur, itu semua bisa. Kalau untuk bagian desainnya diajarkan menggambar secara manual atau digital juga atau dua-duanya nih? Dua-duanya. Pertama dia harus paham namanya manual dulu kan. Ya artinya bagi anak-anak yang belum bakat bisa mengasah kemampuannya di situ. Tapi minimal dia mengetahui namanya perspektif gambar ya, membaca gambar itu seperti apa. Jadi harapannya si anak membuat suatu barang atau mengerjakan suatu ruangan, dia tahu sudut mana yang harus dipakai, sudut mana yang harus tepat pencahayaannya. Nanti arahnya itu ke komputerisasinya seperti itu. Nah gitu. Oh, sudah diajarkan lebih dulu di manual ya Pak. Ya, jadi pas udah masuk ke komputer nggak kaget lagi. Jadi jangan takut, yang tidak bakat juga tidak masalah. Yang penting mau dan punya keinginan. Soalnya nanti diajarin juga ya Pak dari nol sampai Intinya bisa. kita belajar menggambar itu membaca gambarnya supaya paham. Misalnya tampak atas, tampak depan, tampak samping, ya kan? Di mana posisi sambungan, di mana posisi memasang furniture-nya atau mendesainnya. Harus pas gitu ya Pak. Ya. Nah kalau dari teknik furniture di SMK 2 udah ngehasilin produk apa aja nih Pak? Kalau boleh tahu? Tiba-tiba. Tarik sayang, ininya longgar. Ulang ya Pak. Nah kalau boleh tahu nih jurusan SMK 2 Banjarmasin udah ngehasilin produk apa aja Pak? Ya, pertama produk yang dihasilkan oleh anak-anak teknik furniture itu dan desain interior itu banyak. Satu sisi dia sudah bisa menggambar desain ya. Bahkan ruang animasi SMK Negeri 2 Banjarmasin yang baru itu adalah desain dari anak-anak desain interior dan teknik furniture kita. Dan dikerjakan dengan anak-anak desain interior dan teknik furniture. Anak itu saya masih ingat namanya itu ada si Doni, Adit, Najmi, sama Hamdi waktu itu. Udah lulus Pak atau? Alhamdulillah yang 2 orang sudah tahun kemarin, yang 2 orang baru tahun ini. Gitu. Udah mengasah bakat duluan ya Pak. Nah kemudian barang-barang yang ada di dalam pameran ini pun nanti kalau mau lihat di meja-meja peserta pameran itu hampir semua punya produk teknik furniture. Bahkan yang dipakai untuk podcast ini juga. Ini juga ya Pak. Itu pekerjaan anak-anak teknik furniture gitu loh. Jadi nggak masalah gitu loh. Sudah ada menghasilkan produk-produk. Bahkan ada yang sudah laku beberapa. Sekalian dijual juga ya Pak? Dijual. Jadi ini sekalian promosi juga.
Siapa ada yang mau pesan, kita akan coba rancangkan dan bikinkan. Jadi kalau butuh produk furniture bisa langsung pesan ke jurusan Iya, teknik jurusan furniture ya. SMK Negeri 2 Banjarmasin, jurusan teknik furniture. Pekerjaan yang bisa diambil setelah lulus dari teknik furniture apa Pak? Pekerjaannya minimal ya, minimal anak yang misalnya tidak bisa membuat furniture, dia sudah bisa ke arah drafter sebenarnya, ke arah tukang gambar atau mendesain gambar. Kalau sebutan tukang gambar itu kan jemputan istilah di proyek ya, tapi sebenarnya dia sudah bisa mendesain gambar. Bahkan ya itu tadi, beberapa gambar anak-anak kita sudah bisa kategorikan kualitasnya lumayan bagus. Udah kualitas tinggi ya Pak. Ya, artinya sudah bisa diterapkan. Karena itu sudah dilakukan pada saat dia prakrin. Ada beberapa tempat magang yang menerapkan anak harus bisa menggambar dulu sebelum membuat produknya. Gitu. Jadi untuk magang biasanya disediain atau nanti anak-anaknya cari sendiri atau gimana Pak? Kalau untuk magang itu ada beberapa tempat yang kami arahkan ke situ supaya anak juga tidak, kadang dia menganggap aku ini bisa apa, belum paham kan arah kemana. Nah itu diarahkan oleh gurunya. Tapi ada beberapa anak yang memang diberi keleluasaan untuk memilih sendiri. Nah itu tadi salah satunya tadi ya bisa menjadi drafter ya. Tapi arah SMK kan untuk bekerja itu sebenarnya dia berwirausaha, bermandiri. Nah makanya mudah-mudahan nanti kedepannya anak-anak semua SMK, khususnya SMK Negeri 2 Banjarmasin, berwirausahanya itu tinggi, tidak cuma teknik furniture, bahkan Semua jurusan ya Pak. jurusan yang diharapkan. Harus bisa menghasilkan produk sendiri. Kalau misalnya di perusahaan-perusahaan sebenarnya sangat memerlukan, kayak misalnya Olimpik di Basiri itu mungkin bisa memerlukan anak teknik furniture gitu, karena lebih menguasai pemahaman tentang furniture gitu loh. Nah, tapi diharapkan ya memang berwirausaha dan bermandiri tadi. Berarti peluang kerjanya Terbuka banyak luas. ya Pak. Banyak. Bapak Kasudi kan sudah lama ya nih bergelut di bidang teknik furniture. Nah, Bapak saat mengajar ada kesulitan nggak sih? Banyak kesulitan karena teknik furniture itu seperti layaknya seorang dokter sebenarnya. Dokter itu peralatannya juga mahal, teknik furniture itu mahal peralatannya sebenarnya. Kalau benar-benar yang basisnya industri pasti mahal. Yang beli sendiri ya Pak? Ya artinya maksudnya basisnya industri pabrikasi, maka alat-alatnya pasti standar pabrik. Tapi beberapa anak kita juga diajarin dengan alat yang sederhana dan artinya yang cukup standar untuk bisa mereka berusaha. Gitu loh. Jadi dari segi alat juga diajarkan juga ya Pak? Jadi alat itu salah satu kendala. Kemudian tentang pengetahuan dari materi-materi furniture juga masih gurunya agak kurang banyak, kurang pengetahuan masih kurang. Ini makanya ada namanya program-program nanti dari pemerintah seperti upskilling itu. Nah itu dikirim guru-gurunya. Bahkan tahun kemarin saya udah dikirim untuk upskilling tentang finishing. Nah sekarang tahun ini kena Ibu Nurul Fitriani itu, salah satu pengajarnya yang dikirim juga ke pelatihan tentang HPL. Jadi guru-gurunya juga berkembang ya Pak? Ya. Berkembang bersama anak murid. Satu sisi juga peralatannya masih sangat kurang. Tadi kan kesulitannya. Iya. Nah itu maka peralatan-peralatan yang kurang itu disiasati dengan teknik yang paling sederhana lah. Nah kalau tadi soal kesulitan, kalau keseruannya apa nih Pak di teknik furniture? Kali aja calon-calon anak kan tertarik gitu. Keseruannya adalah bagaimana kita menghasilkan produk yang mewah dan berkualitas dan elegan. Kalau kita sudah bisa bikin yang mewah seperti ini, yang elegan, yang kelihatan mewah, itu suatu kebanggaan bagi anak. Nah ada loh anak SMK yang bisa bikin kursi komputer, cek aja di SMK 2 sudah ada. Bikin meja kafe, kursi kafe, meja rias, kemudian rak buku,
kemudian kotak tisu yang kecil-kecil lah, macam-macam, udah bisa. Makanya serunya itu mereka kadang kalau sudah praktek lupa waktu. Saking serunya ya Pak, Iya, kayak menikmati saking waktu lama. banget. Iya, karena kan furniture itu perlu ketelitian sebenarnya. Sampai mulai dari bikin, motong, gosok, ngecat itu kan asik gitu. Sampai kelihatan jadi barangnya mewah. Sampai jadi nih barangnya lah gitu. Nanti bisa dilihat di apa misalnya Instagramnya Desain Interior juga ada. Apa nih Pak nama Instagramnya? Biar bisa Instagramnya ngecek. itu Desain Teknik Furniture. Desain teknik furniture. Iya, biar enak orang mengingatnya. Nama Instagramnya Desain Teknik Furniture. Kemudian kalau untuk YouTube-nya Teknik Furniture Creation namanya. Ada YouTube-nya Ada. juga Mulai ya Pak. kita kan harus mainnya di media sosial sekarang. Nah, Facebooknya juga ada Teknik Furniture Skenda. Banyak kita media sosialnya. Biar apa? Ya. Terpromosikan. Ya, Biar banyak yang ngeliat juga. Semua harus bermain di dunia maya sekarang. Nah, itu Perkembangan teknologi. nanti anak-anak yang bagus pekerjaannya akan dimasukkan ke Instagramnya jurusan itu, biar mereka semakin termotivasi. Nah, gitu. Nah, calon kedua apa nih Pak? Pesannya adalah jangan ragu, jangan pesimis bahwa teknik furniture itu adalah peluang kerja yang sangat luas di Banjarmasin, khususnya umumnya di Kalimantan Selatan. Karena teknik furniture dan desain interior itu mencakup pekerjaan yang sangat luas. Jadi yang dicari sekarang itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang cakupannya luas. Gitu. Oke. Jangan ragu, jangan galau, jangan pesimis, jangan tidak yakin untuk memilih teknik furniture. Harus yakin. Harus yakin. Karena peluang kerjanya sangat terbuka lebar. Oke. Kalau begitu terima kasih buat Pak Bambang udah mau jurusan teknik furniture nih. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Juga mudah-mudahan nanti peserta didik yang berminat di SMK Negeri 2 Banjarmasin khususnya teknik furniture bisa menjadi orang-orang yang sukses di bidang furniture, gitu ya. Ya. Gitu. Kalau begitu kita akhiri saja perbincangan kita di acara Bincang Canot hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Bambang. Sama-sama. Sampai jumpa di sesi Bincang Canot selanjutnya.